Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sofil Aini dengan NIM 2448201043 dari kelas 1B Farmasi. Sini saya akan menjelaskan mengenai teori sel. Teori sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel sebagai satuan unit terkecil makhluk hidup, sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Perkembangan teori sel yang pertama menurut Aristoteles dan Paracelsus, yaitu hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menurut Robert Hooke tahun 1665, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa disebut sel. Yang ketiga, menurut Grew dan Malpighi, yaitu ruang kosong yang dibatasi dinding selulosa disebut vesikula atau utricula. Yang keempat, menurut Anthony van Leeuwenhoek, yaitu penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Fungsi sel yang pertama mengambil nutrisi, yang kedua mengoksidasi, yang ketiga mengeluarkan zat sisa, yang keempat transport senyawa, dan yang kelima pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bentuk dari sel yaitu bermacam-macam, ada yang bentuk uniseluler, multiseluler, batang atau basil atau yang disebut juga dengan bakteri, bulat atau kokus, dan memiliki badan buah atau mushroom. Ukuran sel yang pertama, ukuran sel itu sangat kecil. Diperlukan mikroskop monokuler, binokular, elektron, atau inverted dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi atau autotrof dan heterotrof. Sel eukariot, perbedaannya dengan sel prokariot yang pertama, sel eukariot yaitu sel yang memiliki membran inti. Pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, sel berukuran 1-100 dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler, dan bersifat aerob. Sedangkan sel prokariot, ciri-cirinya yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Pada sel bakteri, cyanobacteria, dan algae, sel berukuran 1-10, uniseluler, dan aerobik dan anaerobik. Sel tumbuhan 1. Memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Yang kedua, memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glikosisom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk sel kaku, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru, meristem, jaringan embrionik seumur hidup. Pada sel hewan, yang pertama tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom, sitokinesis dengan invaginasi, totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Sel bakteri, yang pertama kapsula berupa lapisan mukus, yang kedua flagel atau triko, yang ketiga bentuk selnya tetap, yang keempat tidak memiliki vakuola, yang kelima membran sel, keenam inti sel, 7 ribosom, 8 mesosom, yang ke-9 volutin, 10 spora atau endospora, dan yang ke-11 dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bahan-bahan dari penyusun sel itu terdapat rantai makanan termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen, air, permeabilitas selektif membran, polimerasi pembentukan makromolekul penting, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, mineral, dan bahan tersebut juga terdapat pada protoplasma yang berada pada konsistensi sol dan gel.
Materi yang kedua yaitu organel sel. Inti sel terdiri dari outer membran, inner membran, nukleolus, nukleoplasma, heterokromatin, eukromatin, ribosom, dan nukleur pon. Struktur sel. Inti sel atau nukleus terdiri dari tempat kromosom dan biosintetis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol aktivitas dan reproduksi sel, penentu pola aktivitas, bentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah polinuklear, diameternya 6-8. Memiliki membran inti atau tidak dan berpori. Memiliki nukleoplasma atau karyolimpe kental dan nukleus lebih padat yang tidak terbungkus membran. Mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Protoplasma terdiri dari protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Kemudian ada sitoplasma, seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma, mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel, komponennya 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik. Protein membentuk filamen sitoskeleton selain mikrotubula, mikrofilamen, mikrotrabekula, dan filamen intermedia. Sifat fisiologis. Iritabilitas sel saraf, konduktivitas yaitu kemampuan meneruskan rangsang, kontraktilitas kemampuan mengubah panjang sel otot, absorpsi dan asimilasi mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakannya untuk metabolisme sel, ekskresi dan sekresi, respirasi dibantu enzim dalam sitoplasma, pertumbuhan dan pembelahan yang menjadi bagian pada siklus hidup sel, misalnya kemampuan tumbuh dan membelah diri. Vakuola berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Fungsi vakuola menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga memacu air masuk secara osmosis dan tekanan terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat. Sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma yang dapat berupa cadangan makanan seperti protein dan eleuron. Penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Mitokondria, tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Bentuk bulat memanjang atau kapsul dengan berbagai ukuran, diameter 0,5 dan panjang 7-10. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Selanjutnya ada ribosom, mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas nukleoprotein diameter 15, tempat sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Selanjutnya ada mesosom, RE pada sel gamur, pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Bentuk ruangannya antara lain ada sisterna, yaitu ruang pipi yang terkadang tersusun berlapis dan saling berhubungan. Tubuler, yaitu berbentuk tabung atau saluran. Vesikuler, yaitu seperti gelembung yang lepas satu pada lainnya dan lainnya.
Bentukan membran yang sangat berlipat-lipat membatasi suatu ruangan yang disebut dengan lumen. Antara lumen Re dengan sitosol hanya dipisahkan oleh selapis membran sehingga memudahkan terjadinya pertukaran zat antara lumen Re dengan sitosol. Pada RER, permukaan luar membrannya banyak ditempeli oleh ribosom. Sebaliknya pada SER, permukaan luar membrannya tidak ditempeli ribosom. RER banyak dijumpai pada sel-sel yang aktif mensekresi protein, misalnya sel-sel pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar lainnya. SER banyak ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mensekresi hormon steroid. Badan Golgi, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, tempat produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Kemudian ada lisosom, organel yang memiliki enzim hidrolase, diameter 250-270, berbentuk oval atau bulat dan jumlahnya tidak menentu, berisi partikel kecil berukuran 55-80 A. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Kemudian ada mikrotubula, 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan adalah mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Filamen-filamen ini merupakan protein struktur yang mudah sekali terurai dan terikat kembali. Mikrotubula terdiri dari monomer tubulin A dan tubulin B. Dua monomer tersebut membentuk dimer tubulin AB. Rangka sel, berkas alat transportasi molekul, gerakan silia dan filagel, dan berperan dalam pembelahan sel. Organel lain terdiri dari sentriol, yaitu proses pembelahan sel, kemudian fibril, berbentuk benang untuk kontraktilitas pada sel otot atau miofibril, dan pada sel epitel atau tonofibril. Mikrobodies, yaitu sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria atau peroksisom. Inklusia atau paraplasma, yaitu hasil metabolisme tetapi tidak ikut pada proses metabolisme, misalnya tumbuhan makanan, butir sekresi, dan pigmen pada sitoplasma. Kemudian ada tonoplas, yaitu membran vakuola. Plasmodesmata, yaitu terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah, berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Lubang ini dilapisi plasmolema berisi sitoplasma. Berlubang kecil disebut tubulus. Tubulus saling berhubungan dengan ujung Re, dapat dilewati air atau cairan sel. Pada sel-sel yang berdekatan terdapat ruang antar sel yang saling berhubungan dan berakhir pada stomata. Selanjutnya, materi ketiga mengenai siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi di dalam sel yang menyebabkannya membelah menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel terdiri dari fitur, prokariotik, dan eukariotik. Fitur yaitu jenis pembelahan, prokariotik, pembelahan biner, eukariotik, mitosis, dan mesosis. Kemudian ada fitur yang kedua, kompleksitas. Prokariotik lebih sederhana dan lebih cepat, eukariotik lebih kompleks dan lama. Kemudian fitur yang ketiga, replikasi DNA. Prokariotik terjadi di sitoplasma, eukariotik terjadi di dalam inti sel. Fitur yang keempat, organel. Prokariotik tidak ada organel yang terlibat, eukariotik organel seperti sentriol dan benang spindel terlibat. Yang kelima, fiturnya itu ada regulasi. Prokariotik kurang terkontrol, eukariotik terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Fitur yang keenam, jumlah kromosom. Prokariotiknya biasanya satu kromosom sirkular, sedangkan eukariotik banyak kromosom linear. Siklus sel prokariotik yang pertama itu ada kromosom, kemudian diduplikasi kromosom, setelah itu pelekukan dinding sel,
Dan yang terakhir, pembentukan dinding sel sehingga terpisah menjadi dua sel baru. Siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri, umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama, replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. Pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Kemudian ada pertumbuhan septum, yaitu dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA yang lengkap. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama, yaitu ada interfase, fase persiapan sel untuk pembelahan yang terdiri dari fase J1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP2. Kemudian yang kedua ada fase M atau mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis. Mitosis ini juga terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase, dan sitokinesis. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel telur untuk direproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2, yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid adalah sel dengan satu set kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk menghasilkan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan atau checkpoint, titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Kemudian ada titik pengatur, yaitu protein yang mengontrol siklus sel termasuk siklin dan kinase tergantung siklin atau CDK. Kemudian ada apoptosis. Apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Nekrosis adalah kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali. Biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan jaringan. Terdapat juga gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengakibatkan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari ketiga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.